Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,23%. Dengan total market cap mencapai di 796 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 0,36% di angka 16.599. Kalau sekarang sedikit naik 600 lah ya. Tapi intinya dalam beberapa hari terakhir masih cenderung lag in volume. Kita bisa lihat di sini ya, 7 hari terakhir cenderung di situ-situ saja. Untuk Ethereum juga sama ya, cuma meningkat sebesar 0,30% di angka 1197. Ini bisa bilang terjadi karena memang ya ini orang-orang masih vibe-nya vibe libur ya. Masih tanggal 2 ya, 2 Januari. Jadi orang-orang mungkin masih ada yang liburan, masih ada yang nggak fokus ke trading dan seterusnya. Ya, jadi ini mungkin penyebabnya kenapa lag in volume. Lalu untuk BNB dia ada koreksi ya, koreksi sebesar 1,09%. Untuk XRP dia koreksi sebesar 3,27% di angka 32 sen. Lalu Dogecoin dia terkoreksi sebesar 0,42. Untuk Cardano ada peningkatan ya, peningkatan sebesar 1,21%, dan Polygon Matic meningkat tipis sebesar 0,18%. Jadi overall lagi-lagi cenderung masih kurang volume ya. Dan untuk ekonomi kalender otomatis sama ya, karena memang lagi vibe-nya masih libur. Kita bisa lihat hari ini rata-rata holiday semua ya. Dan paling ada beberapa data dari inilah, mungkin seperti di China, lalu apalagi dari Eropa ya, tepatnya dari Jerman. Tapi kemungkinan besar nggak akan terlalu ngaruh. Dan untuk besok pun ya, ini untuk hari ini, untuk besok pun kita bisa lihat lagi-lagi nggak ada data yang terlalu penting dari US. Paling hanya ada data dari China yang bintang 3 ya. Jadi bisa dibilang untuk hari ini dan besok kita lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, sebelum kita masuk ke technical analysis, kita akan bahas lagi mengenai analisa ya. Analisa kali ini mungkin masuknya ke apa ya? Mungkin masuknya sedikit ke on-chain juga kali ya. Ya walaupun ada langsung ke harga juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dari Plan B ya. Plan B ini ngomongin soal makin dekat ke halving ya. Jadi kalau kita di sini semakin mendekati ke warna biru, semakin mendekati ke halving. Ini bulan ya, berarti sekarang kita kurang lebih di bulan ya. Kalau dari warnanya mungkin ya sekitar setahun lagi lah menuju ke halving. Nah, kalau kita lihat korelasinya dengan peningkatan harga adalah semakin dekat ke halving ya, semakin dia mendekati ke warna biru, itu dia semakin kemungkinannya lanjut ke atas begitu ya. Kalau kita lihat di 2020 pas ya, dia sedikit terkoreksi di sini karena Covid ya, Covid crash, langsung meningkat lagi. Di 2015 kita bisa lihat dia sudah duluan naik ya. Jadi sebelum dia biru sudah mulai naik. Nah, jadi kalau kita lihat overall biasanya ya, mulai menemukan bottom tuh sebenarnya di hijau. Jadi technically speaking ya, harusnya sekarang kalau kita ngomongin secara siklus-siklus sebelumnya, ini harusnya bisa mulai meningkat. Tapi sekali lagi, ini harus dengan satu pandangan yang nggak boleh dilupakan fundamentalnya, yaitu adalah keputusan The Fed. Walaupun kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya ini indikasinya menunjukkan bahwa saat sudah warna hijau seperti ini akan mulai naik, tapi di siklus-siklus sebelumnya terjadi namanya money printing ya. Money printing di 2015, di 2020 itu terjadi ya. Nah, maka dari itu kita mungkin harus take it with a grain of salt gitu ya. Jadi kalau gue pribadi ini bisa jadi suatu satu pandangan yang boleh kita pertimbangkan, karena kalau kita ada sebelum-sebelumnya halving ini sangat ngaruh. Buat lo yang nggak tahu halving ini apa, sesuai dengan namanya halving ya, atau ya dibikin jadi setengah lah kesannya ya, yaitu adalah pemotongan setengah dari block reward ya. Jadi seperti yang kita tahu saat kita mining itu akan ada block reward di mana para miners akan mendapatkan Bitcoin. Nah, tentunya itu adalah issuance ya. Jadi berapa banyak Bitcoin yang akan diissue di masa saat blok itu dipecahkan. Nah, otomatis kalau si block reward ini berkurang, maka ya supply dari Bitcoin yang beredar akan berkurang, atau lebih tepatnya tambahan supply akan berkurang. Maka dari itu net issuance in general semua akan turun. Nah, itu tentunya akan bagus secara secara hukum supply demand-nya. Semakin dikit supply-nya ya, andaikan demand-nya nggak terlalu naik pun harga bisa naik. Nah, kebayang kalau supply-nya rendah ya, berkurang setengah dan demand meningkat, ini yang sering kali terjadi ya.
Jadi kurang lebih seperti itu. Tinggal kita lihat nih, semoga saja ini mulai naik di daerah sini ya, sesuai dengan siklus-siklus sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke chartingnya. Nah, untuk charting kita bisa lihat Bitcoin kemarin ada peningkatan totalnya sebesar 0,46% ya dalam 24 jam terakhir kemarin ya. Nah, dan kalau kita lihat juga tidak terjadi retest ke 16.433. Intinya masih bertahan di atas dari struktur, which is good, which is good. Tetapi karena lag in volume ya kita bisa lihat sendirilah ujung-ujungnya nanggung ya, kena support enggak, kena resisten juga enggak ya. Jadi kita harus sedikit bersabar, kemungkinan besar kita harus nunggu dulu setelah vibe Natal dan tahun barunya sudah selesai ya, karena lagi-lagi mungkin orang juga sudah sedikit mual ya dengan 2022 dengan banyaknya permasalahan ekonomi, perang dan seterusnya. Mungkin orang saat liburan ini pengen ekstra santai ya. Nah, jadi untuk sekarang masih sama PR-nya seperti kemarin, bertahan di atas dari bertahan di atas dari 16.433 itu PR dari Bitcoin ya. Dan kalau sampai dia retest jangan sampai tembus intinya. Ya kalau retest nggak apa-apa lah, tapi yang penting jangan tembus. Itu PR untuk Bitcoin. Nah, mungkin selanjutnya setelah itu kalau dia berhasil mantul ya, harapan gue selanjutnya adalah dia nggak ke-reject oleh MA50 atau 20. Karena kalau sampai ke-reject berarti dia mulai membuat suatu lower high. Dan satu asetnya membuat lower high, akan ada probability untuk lanjut membuat lower low, which is bad ya. Jadi itu dia PR untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Ya, seperti yang kita bisa lihat indeks dolar melemah dengan cukup ya bagus ya. Kemarin kita bisa lihat daily close-nya sudah di bawah lagi dari sini. Artinya ya, indeks dolar berhasil membuat lower low and that's good, ya. Nah, harapan gua sekarang adalah dia lanjut lagi retest ke struktur selanjutnya yaitu di 103,13. Jadi sebenarnya untuk indeks dolar ini secara secara movement ini sangat bagus sesuai dengan harapan gua dari kemarin-kemarin ya. Dia lanjut membuat lower low, lower high, arguably ya dari tanggal ya mungkin dari sini lah ya, dari Oktober dia lanjut terus membuat lower high, lower low, lower high, lower low, mungkin sedikit pecah di sini di Desember akhir ya, tapi lanjut lagi karena dibantu 20 membuat lower low lagi. Jadi overall untuk indeks dolar sebenarnya sesuai dengan harapan kita. Tetapi mungkin ya lagi-lagi karena memang liburan jadi ya secara demand-nya sendiri nggak terlalu bagus. Nanti mungkin setelah beres liburan ini akan mulai ngefek ke risk on asset ya. Dan lagi-lagi biasanya ini adalah korelasi negatif. Saat indeks dolar melemah ya, biasanya untuk risk on asset seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones dan juga kripto itu cenderung akan meningkat ya. Jadi itu dia kurang lebih secara overallnya, secara makronya juga. Dan kita selanjutnya akan masuk ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus ingatkan dulu bahwa DCWT ini dan semua konten TCI bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Jadi nggak terjerumus masuk ke grup-grup sinyal, belum apa-apa udah dipalak dulu duit, tiba-tiba kena liquid, nggak tanggung jawab, malah kadang-kadang di-kick ya. Nah, lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link reflektor di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan download pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana kita bisa lihat di sini, Bybit sedang ada kompetisi trading derivatif tahun baru. Dan kita bisa memenangkan total hadiah mencapai 100.000 USDT, yaitu 1,5 miliar rupiah. Ya, luar biasa. Nah, kalau kita di sini, total event ini berlangsung dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 9 Januari. Lebih tepatnya, untuk pendaftaran dari tanggal 16 Desember sampai 5 Januari, dan periode perdagangan dari tanggal 23 Desember sampai 9 Januari. Jadi buat lo yang tertarik masih ada waktu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, total hadiahnya di 4.000, nanti bisa mencapai 50.000, dan sekarang sudah ada 561 peserta yang bergabung, dan ada 30 perkiraan pemenang ya. Nah, jadi bagaimana cara untuk bisa mendaftarkan diri kalian? Yang pertama, klik tombol daftar sekarang untuk mendaftarkan diri ke kampanye ini. Yang kedua, miliki setidaknya 50 USDT atau aset yang bernilai setara dalam akun derivatif Anda, tidak termasuk akun sekunder. Dan kompetisi ini hanya diikuti oleh pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina saja ya. Nah, peringkat kompetisinya juga akan diupdate secara real time ya. Nanti akan diperbarui setiap hari Selasa dan Jumat sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat.
tentunya 5 sore di sini ya. Nah, jadi acara pertama yaitu adalah kompetisi volume perdagangan individual dan menangkan 50.000 token USDT. Ya, jadi ini simple. Semakin besar volume yang kalian generate, semakin besar juga dari 50.000 USDT yang kalian bisa dapatkan ya. Bagannya seperti ini. Nah, acara kedua kita bisa di sini ada airdrop sebesar 3.000 USDT yang kalian bisa ikuti. Dan acara ketiga ada juga kompetisi LNR percentage dari tim afiliasi untuk memenangkan 50.000 lagi token USDT ekstra. Seperti ini bagannya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo silahkan bisa ikuti. Dan sebelum kalian join ya, gua sarankan lu baca semua syarat dan ketentuan. Apabila sudah setuju dan nyaman dengan semua syarat dan ketentuannya, monggo ikutan dari promo Bybit ini. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin bisa dibilang tidak ada perubahan untuk buy limit secara futures maupun secara spot ya. Jadi untuk posisi futuresnya, posisi longnya ini sudah kena retest pertama pada tanggal 30. Jadi buat lu yang masih ingin punya posisi long, bisa tetap dipertahankan saja pending ordernya di 16.433. Dan arguably bisa juga sebenarnya di 16.343 karena terjadi retest di dua tempat pada tanggal 30 Desember kemarin. Nah, untuk posisi short masih sama juga seperti kemarin apabila terjadi retest di MA50. Nah, untuk besok kemungkinan besar akan mulai sedikit berubah ya. Resisten utamanya jadi ke MA20 setelah terjadi death cross di sini ya. Jadi kalau terjadi retest 1, retest 2, lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi short ya. Nah, posisi shortnya ini tentunya target TP-nya adalah antara di 16.433 atau di 16.343. Lagi-lagi nggak terlalu beda jauh, tapi otomatis yang di bawah sini sedikit lebih beresiko ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya juga masih sama ya. Buat lo yang ketinggalan kemarin buy limit pertama kita di tanggal 30, silahkan boleh pilih. Boleh di 16.433 atau di 16.343. Ini adalah buy limit pertama. Nah, untuk buy limit kedua secara spotnya bisa pertimbangkan di 15.874. Sekali lagi, untuk spot ini adalah untuk jangka panjang. Jadi bukan untuk di hold sehari 2 hari ya. Ini mungkin bisa kita hold bulanan, arguably sampai tahunan karena kita nanti kemungkinan besar TP-nya adalah di Bollinger Band ya, di upper band di weekly, which is sekarang masih jauh, jadi ya kemungkinan bulanan sampai tahunan ya. Jadi keep that in mind. Oke, untuk Ethereum kita bisa lihat juga di sini dia masih stuck ya, tetapi MA20 sudah semakin dekat. Nah, jadi untuk setup posisi short tentunya sudah semakin dekat juga ya. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 di daily ya, retest 1, retest 2. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short ya. Nah, posisi short ini target TP-nya tentunya jelas yaitu di struktur 1166 ya. Jadi itu untuk tempat TP posisi short kita. Untuk posisi long, tinggal kita balik saja logikanya. Mau nyontek ke tanggal 19 dan 20 juga boleh. Yang penting terjadi retest 1, retest 2 seperti di sini ya. Setelah itu, kalian bisa pertimbangkan untuk TP antara di MA20, ini untuk target yang lebih konservatif tentunya ya. Dan untuk target TP yang lebih agresif, kalian bisa pertimbangkan di 1243 ya. Jadi overall seperti itu untuk Ethereum, lagi-lagi belum terlalu banyak perubahan. Mungkin yang hanya berubah adalah si posisi MA20-nya saja ya. Kalau kemarin itu di 1216, sekarang di 1210, berarti mulai turun ya, hanya itu saja. Tapi secara setupnya nggak terlalu berbeda. Itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya kalian bisa pertimbangkan buy limit pertama di 1166 dan buy limit keduanya di 1105. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan FTM, kita bisa lihat lagi-lagi FTM belum kena target TP. Jadi buat lo nih ya, yang sudah pegang posisi long dari tanggal 22 ya, berarti ini sudah hari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 ya. Jadi kalau ditanya lu orangnya setia atau enggak, ya lihat sendiri nih posisi long ditahan 11 hari. Jadi harusnya lumayan setia lah ya. Nah, jadi untuk sekarang ya buat lu yang masih pegang posisi long di sini atau jangan-jangan baru buka posisi long karena terjadi retest 1, retest 2 yang terbaru di sini. Nah, lu bisa pertimbangkan target TP-nya digeser ya. Kalau kemarin kan di sini ya. Kemarin itu kan di 0,2076. Sekarang digeser ke 0,2052 karena kita bisa lihat MA20-nya sudah semakin dekat ya. Jadi kalau kita bisa di sini secara price action dia sepertinya tertekan oleh moving average terdekat kita itu di 20 ya. Jadi overall secara secara momentumnya cenderung lebih bearish. Nah, untuk posisi shortnya tentunya terlalu dekat, jadi kita tinggalkan dulu aja posisi short yang scenario bullish. Yang kita mungkin bisa pertimbangkan adalah posisi short dengan scenario yang lebih bearish. Apabila ternyata ya besok atau lusa setelah kena 20 dia mulai ke bawah, retest 1, retest 2, nah kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di 0,1983 apabila jebol ke bawah ya. Jadi itu untuk posisi futures di Phantom. Untuk posisi spotnya, yang pertama sudah kena di sini ya beberapa kali bahkan. Nah untuk yang keduanya yaitu di 18,80. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan overall secara struktur sayangnya cenderung lebih menuju ke bearish. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat kemarin sayangnya tidak terjadi retest kedua. Ya, buat lo yang ketinggalan, bisa lihat di sini pada tanggal 30 Desember kemarin terjadi penembusan satu struktur, tepatnya struktur support ya di 0,77. Nah, setelah itu kita lihat pada tanggal 31-nya terjadi retest pertama. Nah, harapan kita kemarin terjadi retest kedua dan kita punya posisi short di 0,77. Tetapi pada faktanya belum terjadi. Nggak apa-apa ya. Posisi shortnya bisa kita tahan dulu aja ya. Tetap pending order di situ 0,77. Target TP juga masih sama di 0,7385 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short di Matic, dan untuk posisi longnya tentunya adalah kebalikan dari ini si logika dari posisi short ya. Jadi tempat target TP kita untuk posisi short adalah tentunya suatu support ya. Nah, support ini apabila terjadi dua kali retest ya, retest 1, retest 2 atau konfirmasi, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 0,77 ya. Atau bisa saja mungkin koin sedikit lebih lama, nanti MA20 sudah semakin dekat juga bisa menjadi target TP ya. Jadi itu secara posisi futuresnya. Untuk spotnya sekarang tinggal tersisa di 0,73 dengan 0,72 ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini dia ternyata wicknya cukup dalam hari ini ya. Kalau kita lihat di sini ternyata wick terendah dia itu sampai di 240,7. Jadi nyaris kena posisi atau bukan posisi tapi struktur di sini ya 240,2. Nah, jadi kita lihat apakah hari ini akan terjadi retest pertama atau tidak. Andaikan pada hari ini terjadi retest pertama di 240,2, berarti kita bisa pertimbangkan untuk buka pending order besok di tempat yang sama tentunya ya, karena menunggu retest kedua. Nah, untuk retest kedua ini tentunya setelah terjadi ya, kita bisa pertimbangkan untuk punya posisi long dengan target TP di MA20 untuk yang konservatif dan yang agresif di 251,4 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk BNB ya. Semakin mendekati ke setup long tentunya ya. Tinggal kita lihat nanti apakah benar-benar akan retest karena hari ini belum ya. Kalau benar-benar terjadi retest pada hari ini, besok sekali lagi kita bisa pertimbangkan buka pending order posisi long untuk retest keduanya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk futuresnya. Untuk posisi spotnya tersisa di 240,2 nih buy limit pertama, buy limit kedua di 230,8. Dan ini juga ending dari DCWT kita pada hari ini ya. Seperti biasa, gue gak akan bosan-bosan atau mengingatkan, aturan pertama dari investment dan trading in general adalah jangan pakai uang panas. Sebagus apapun lo merasa peluang itu akan mengubah hidup lo lah gitu kesannya ya. Kalau pakai uang panas, apapun itu seringnya terjadi kebalikan dari yang kita inginkan ya. Jadi itu yang pertama, jangan pakai uang panas. Yang kedua, kalau udah pakai uang dingin ya, yang kedua yang penting juga jangan sampai kalian over leverage, terutama dalam urusan futures trading ya. Jangan sampai berpikir karena misalkan lu punya 100x gitu ya atau 100 kali leverage, lu punya 100 kali margin. No, ya jangan lupa margin kalian tetap sama. Nah, itu yang sering kali orang lupa. Itu
gitu. Mereka punya dana misalkan $1.000, mereka kalikan 100. Oh, berarti gue punya dana $100.000. Nah, itu yang sering kali menjadi kesalahan saat kita trading ya. Margin lu tetap margin lu tetap 1.000 ya. Orang suka lupa. Jadi mereka kadang-kadang terlalu besar, ujung-ujungnya kena liquid ya. Jadi USD atau lebih tepatnya USDT yang mereka pakai untuk trading leverage bukan leverage, trading futures ya, terlalu besar, ujung-ujungnya kena likuidasi. Jadi hati-hati di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.